Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi masih di hati rakyat, karena rakyat di hati Pak Jokowi. Membahas soal memberantas rentenir itu Pak. Apa? Memberantas rentenir itu. Oh, Kopdes iya, memang harus hati-hati nah. Jadi kita tidak sedang subjektif membenci orang tertentu, misalnya Jokowi, tidak. Walaupun kalau kita membenci orang yang melakukan kezaliman sah-sah saja. Sebagaimana kita mencintai orang yang berbuat adil, nggak bisa kemudian kita dilarang. Nggak boleh membenci orang yang zolim, ya. Nggak boleh mencintai orang yang adil, nggak bisa, fitrah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran kama amar. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sekian para channel rahmat Allah SWT. Pagi ini kita coba akan mengulas kunjungan lebaran politik trio Daihat Jokowi ke Solo, ke Desa Sumber di kediaman Jokowi beberapa hari yang lalu. Ini tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 April 2025 yang lalu, atau lebaran kedua, di mana saya menyebutnya ini trio Daihat Jokowi, yakni Luhut Binsar Panjaitan, Pratikno, dan Budi Aris Setiaji. Yang ketiganya juga diakomodir menjadi pejabat-pejabat di era Kementerian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pratikno menjadi Menteri PMK, Pemberdayaan Manusia, begitu, dan Budi Aris Setiaji kita ketahui sebagai Menteri Koperasi, begitu. Ketiganya datang ke kediaman Jokowi dalam kerangka Lebaran. Namun tentu saja ada perbincangan yang mereka komunikasikan kepada publik yang kemudian kita bisa tafsirkan ini adalah bagian dari upaya skenario-skenario bagi ketiganya untuk melakukan penyelamatan terhadap Joko Widodo sekaligus untuk mempersiapkan langkah politik selanjutnya, begitu. Kenapa demikian? Karena memang lebaran ini adalah lebaran yang membuat Jokowi tidak happy karena dua hal. Yang pertama, ini adalah lebaran pertama kali Saudara Joko Widodo tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu Saudara Jokowi akan merasa teralienasi atau kesepian, begitu, di tengah biasanya setiap lebaran hingar-bingar masyarakat selalu sowan, begitu, dan memberikan ucapan lebaran, termasuk teralienasi karena dirinya saat ini secara de jure itu bukan lagi sebagai pejabat yang punya kekuasaan penuh terhadap republik ini, meskipun secara de facto kekuasaan Jokowi masih terasa ya mempengaruhi kepemimpinan Prabowo Gibran, begitu. Yang kedua, nah ini yang mungkin kita juga sudah tahu yang membuat Jokowi tak happy, karena di lebaran tahun ini justru berbagai serangan politik yang sebenarnya tidak bisa kita katakan sebagai fitnah murahan, begitu, itu justru masif, ya, makin kuat di tengah perayaan lebaran ini. Misalnya apa ya, ini apa yang diungkap oleh Rizwan Hasyiholan Sianipar yang kemudian ditanggapi oleh Saudara Joko Widodo sebagai fitnah murahan yang berulang, begitu. Ya, ini tentang kepalsuan ijazah Saudara Joko Widodo. Dan dalam update-nya, Rizwan selalu menambah kuat keyakinan publik tentang keraguan kalau Jokowi itu punya ijazah asli, atau sederhananya semakin meyakinkan publik bahwa Jokowi ini ijazahnya palsu, begitu. Pertama kali rilis data yang dikeluarkan oleh Rizwan Sianipar ini, ya, Rizwan Hasyiholan Sianipar, yang juga alumni UGM, Fakultas Teknologi UGM, begitu, Fakultas Teknik UGM, adalah ketika dia membongkar jenis font yang digunakan di dalam ijazah dan skripsi Jokowi. Tidak tanggung-tanggung untuk memperoleh, ya, sumber primer dari data-data skripsi Jokowi.
Rismon melakukan perjalanan secara sengaja mendatangi kampusnya dan kemudian datang ke perpustakaan UGM dan mendapatkan skripsi Jokowi, dan dia kemudian memfoto beberapa bagian dari skripsi itulah. Nah, beberapa bagian dari skripsi itu seperti lembar pengesahan, juga lembar di mana di sana ditandatangani sejumlah dosen pembimbing utama, dekan dan rektor dan seterusnya, begitu di ijazahnya juga. Itu kemudian dia ulas dengan kemampuannya sebagai ahli forensik digital, dan dari data-data dan keahliannya sebagai ahli forensik digital itulah kemudian Rismon Sianipar Hasyolan atau Rismon Hasyolan Sianipar ini menyimpulkan 100 miliar % ijazah saudara Joko Widodo palsu. Yakni apa? Ya, ini berangkat dari data dan fakta bahwa font Times News Roman itu tidak mungkin ya diterapkan ya teknologi itu di tahun 1985 di periode klaim Jokowi lulus di tahun itu, begitu. Nah, sementara menurut Rismon Hasyolan Sianipar, teknologi digital terkait penemuan atau font Times News Roman ini diperkenalkan oleh Windows ya, selaku operating system yang punya produk, salah satunya fontnya adalah Times News Roman, itu baru ditemukan di tahun 92 begitu, atau dikenalkan kepada publik di tahun 1992. Jadi menurut Rismon Hasyolan Sianipar mustahil ada orang di masa lalu terbang ke masa depan dan kemudian menggunakan teknologi masa depan untuk diterapkan di periode masa lalu. Kira-kira begitu ya, ringkasan dari temuan data pertama dari Rismon Hasyolan Sianipar yang memang saat itu sangat menggemparkan seluruh jagat masyarakat Indonesia, terutama di dunia maya, yang kemudian terjadi perbincangan keras ya, di mana netizen saling memverifikasi dan kemudian saling memberikan tuntutan kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Itu juga saya komentari, saya tegaskan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Rismon Hasyolan Sianipar sejatinya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono, baik di bukunya Jokowi Undercover 2 dengan subtema lelaki berijazah palsu, termasuk keterangan-keterangan Bambang Trimulyono di persidangan saat dirinya dijadikan terdakwa pada kasus kabar bohong yang membuat dirinya dan Gus Dur dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun, baru kemudian di pengadilan tingkat banding dikurangi menjadi 4 tahun. Saat itu juga di buku Bambang Trimulyono juga sudah menulis tentang mustahilnya ya font Times New Roman ini digunakan untuk ijazah yang pada periode tahun 1985 yang diklaim sebagai ijazah saudara Joko Widodo. Nah, data terbaru juga Rismon kemudian mengungkap ya perbedaan spesimen tanda tangan dari Ahmad Sumitro ya, yang sebelumnya adalah dosen pembimbing utama skripsi Jokowi yang kemudian menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM. Data yang dijadikan rujukan adalah data dari seorang wanita yang mengaku anak dari Profesor Ahmad Sumitro, yakni Genbari ya, siapa namanya, Nadia atau Aida ya, Aida Genbari begitu. Nah, di dalam keterangannya bahwa dia menegaskan ayahnya namanya Ahmad Sumitro, tetapi spellingnya atau ejaan katanya masih yang di skripsinya Jokowi itu masih menggunakan ejaan yang belum disempurnakan atau ejaan lama. Jadi ditulis dengan tulisan redaksinya Soemitro, sementara di tahun 86 itu namanya itu sebenarnya sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan, yakni Sumitro. Jadi anak Profesor Ahmad Sumitro menegaskan bahwa ayahnya itu menggunakan ejaan kata yang sudah disempurnakan, yakni Ahmad Sumitro, bukan Soemitro. Dan kemudian Rismon juga mendapatkan kiriman ijazah dari Fakultas UGM tahun 86 yang kemudian dia kritisi dari ijazah yang diklaim asli punya Jokowi itu adalah dua hal, yakni yang pertama watermark
logo UGM yang begitu cantik, indah, elok di tahun 85 sudah berwarna keemasan, sementara spesimen contoh konkret dari ijazah yang terbit tahun 86, ya setahun lebih muda daripada ijazah Jokowi, justru watermarknya itu masih menggunakan watermark yang tidak keemasan, ya masih sederhana, dan fontnya tidak juga menggunakan Times New Roman. Lalu Rizmon Asiholan Sianipar juga mengungkap persoalan kacamata, ya. Kenapa di ijazah Jokowi masih menggunakan kacamata, dan ini dipastikan ijazah ini abal-abal. Kenapa? Karena memang ada kewajiban saat foto ijazah itu tidak menggunakan kacamata. Itu adalah dalam rangka untuk identifikasi, karena bagian mata itu memiliki ciri-ciri identik dari personal tertentu, sehingga kalau nanti ada klaim ya terhadap ijazah itu bisa diteliti secara saintifik bahwa yang bersangkutan itu apakah benar pemegang ijazah itu atau tidak, dilihat dari karakter wajahnya, terutama diantaranya adalah karakter matanya. Jadi kenapa ijazah itu harus tidak atau tidak boleh menggunakan kacamata, itu ada alasan saintifiknya atau secara ilmiahnya, itu tadi dalam rangka untuk identifikasi pemilik ijazahnya. Dan serangan ini tentu saja membuat Jokowi ya tidak bisa mengelak, harus membuat tanggapan, dan tanggapannya itu saat dia diwawancara di Desa Sumber Sulu sana. Wartawan mencoba ya mewawancara Jokowi dengan mempertanyakan bagaimana tanggapan Jokowi berkaitan dengan ada yang mempersalahkan ijazahnya seperti yang diterangkan oleh Rizmon tadi, terutama terkait kritik Rizmon yang pertama ya, yakni adanya font Times New Roman yang itu mustahil ya ada di ijazah di tahun 85. Jokowi hanya santai dan dia menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rizmon Asiholan Sianipar ini, walaupun dia tidak menyebut ya, tapi kita paham yang dimaksud adalah Rizmon Asiholan Sianipar itu adalah hanyalah fitnah murahan yang diulang-ulang. Nah, karena disebut memfitnah ya, maka Rizmon menanggapi dengan menyatakan siap ya untuk diproses secara hukum, dibawa ke meja pengadilan untuk membuktikan data-data temuan Rizmon, dan sekaligus Jokowi ditantang, termasuk UGM ditantang untuk membuktikan bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi itu dapat dipertanggungjawabkan atau bisa dipastikan asli begitu. Subscriber ke channel rahmatullah Allah SWT. Saya kira ini adalah bagian dari hal yang penting yang kemudian dikonsolidasi dalam kami atau saya menyebutnya dengan tim menyebutnya kunjungan sejumlah menteri era Prabowo Gibran ke Solo yang merupakan daihatnya Jokowi, orang-orang Jokowi, yakni Luhut Binsar Panjaitan, Pratikno, dan Budi Aristiaji. Ini adalah dalam rangka untuk melakukan penyelamatan Jokowi sambil terus mempersiapkan skenario untuk mengamankan kepentingan mereka melalui kekuasaan Prabowo Gibran begitu. Nah, yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan saat diwawancara media di kediaman Joko Widodo di Desa Sumber Sulu, Surakarta. Yakni ada dua hal yang menarik yang perlu kita cermati. Yang pertama, tanpa diminta oleh publik, tiba-tiba Luhut Binsar Panjaitan memberikan kesaksian di hadapan publik bahwa dirinya bersaksi selama 10 tahun menjadi anak buah Jokowi, 10 tahun membantu kabinet Jokowi. Dia bersaksi bahwa tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menyatakan bahwa saat ini banyak pengamat-pengamat itu hanya mengkritik tapi tidak melihat atau bekerja secara langsung bagaimana program-program Prabowo Subianto. Dia katakan misalnya program makan siang bergizi sebelumnya dikritik dan sekarang bisa jalan. Nah, kita bisa baca dari statement Saudara Luhut Binsar Panjaitan ini beberapa hal ya. Yang pertama, ternyata masalah ijazah palsu ini ya itu sangat mengguncang ya Jokowi dan tentu saja kroni-kroninya begitu. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita bicara kejahatan konstitusi, yang paling asasi, paling mendasar dari seluruh kejahatan-kejahatan Jokowi itu adalah ijazah palsu. Karena ijazah palsu itulah yang menjadikan syarat untuk dijadikan
bagian dari perlengkapan mengikuti proses politik baik di Pilkada Surakarta, Pilkada DKI Jakarta, dan Pilpres 2 kali, ya dengan ijazah palsu itu mengantarkan saudara Joko Widodo menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur Jakarta, dan sampai menjadi presiden 2 periode atau 2 tahun. Tentu ini adalah kejahatan konstitusi yang luar biasa. Dan kejahatan konstitusi yang luar biasa ini ditanggapi Jokowi dengan tanggapan yang tidak sepadan ya. Kalau kemudian hal-hal yang sangat asasi, sangat krusial ini hanya ditanggapi dengan wawancara media dan kemudian tidak pula menunjukkan bukti bahwa ijazahnya asli, tapi hanya melempar statement bahwa tuduhan ijazah palsu hanyalah fitnah murahan yang dilakukan secara berulang begitu. Dan sebenarnya kemudian Jokowi juga berusaha menghindari untuk menunjukkan ijazahnya yang palsu tadi dengan narasi bahwa dirinya tidak punya kepentingan untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli. Dia justru menuntut siapa yang menyatakan ijazahnya palsu, ya dia harus membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia pula yang harus membuktikan. Dan sebenarnya kaidah ini sudah dilakukan oleh Rismon Hasiholan Sianipar. Ketika Rismon membuat simpulan bahwa ijazah Jokowi 100 miliar % palsu, itu dihadirkan bukti, yakni bukti ijazah tersebut menggunakan font Times New Roman. Itu yang pertama. Kedua, perbandingan bahwa ijazah-ijazah di tahun-tahun itu tidak ada yang menggunakan Times New Roman. Ketiga, watermark yang digunakan terasa aneh, janggal karena berwarna kuning keemasan. Cantik sekali kata Rismon. Ya. Sementara yang tahun 86 saja masih watermark biasa. Kemudian belum lagi analisis tanda tangan dan seterusnya. Artinya ketika Jokowi menyatakan siapa yang mendalilkan harus membuktikan, itu sudah dilakukan oleh Rismon Hasiholan. Dan pada persidangan Bambang Trimulyono itu juga sudah diajukan bukti-bukti itu ke persidangan begitu loh. Nah hari ini justru yang belum dilakukan adalah siapa yang mengingkari harus pula ya menunjukkan dasar-dasar pengingkaran. Jokowi mengingkari ijazahnya palsu, ya tunjukkan bukti atas ingkaran tadi. Ya ini apa? Dengan menunjukkan ijazah aslinya dan menyatakan siap ijazah tersebut untuk dilakukan tes secara laboratorium forensik ya untuk memastikan apakah ijazah itu benar-benar asli atau ijazah itu ya 100 miliar % palsu sebagaimana disampaikan oleh Rismon Hasiholan Sianipar. Jadi kalau kita kaitkan dengan peristiwa ini, saya kira saudara Luhut Binsar Panjaitan ini menegaskan bahwa ijazah Jokowi itu asli, selama 10 tahun jadi presiden itu konstitusional, tidak melanggar gitu. Padahal publik juga menyaksikan apa yang disampaikan oleh Luhut. Karena apa? Karena Luhut juga pembual sebagaimana Jokowi yang dikenal pembohong. Artinya kesaksian Luhut itu kemudian tidak membersihkan reputasi Jokowi. Bahkan bagi publik ya kesaksian Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan selama 10 tahun jadi anak buah Jokowi ada konstitusional, itu justru semakin menegaskan ada skenario besar untuk terus menutupi kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. Dan sederhana saja, sebenarnya kan Luhut tidak perlu membuktikan bahwa Jokowi itu tidak pembohong. Harusnya Luhut ya buktikan dulu dirinya tidak pembohong. Pada kasus big data ya, katanya ada big data yang mendukung 3 periode Jokowi. Sampai sekarang rujukan datanya tidak pernah disampaikan pada publik. Itu kan sama saja big hoax gitu. Ya bagaimana mungkin publik mau percaya Luhut bersaksi untuk orang lain dalam hal ini, apalagi ya bersaksi untuk Jokowi yang sudah dikenal pembohong. Sementara untuk dirinya sendiri saja Luhut belum bisa meyakinkan publik bahwa dirinya bukan pembual. Siapa yang kemudian tidak mengatakan Luhut pembual? Karena dia menyatakan dulu kan ada big data yang mendukung Jokowi 3 periode. Nah sementara ketika ditanya bukti, dia hanya menjawab, lah kalian tidak bisa maksa-maksa saya, terserah saya. Itu apa itu kalau bukan pembual begitu ya. Nah analisis berikutnya adalah
Luhut berusaha mengaitkan persoalan yang dihadapi Jokowi, masalah pelanggaran konstitusi. Sebenarnya pelanggaran konstitusi itu banyak ya yang dilakukan Jokowi, bukan hanya masalah ijazah palsu. Tapi saya kasih contoh yang paling asasi itu adalah ijazah palsu. Walau masalah-masalah yang lain masih banyak, misalkan masalah dia ya yang di periode dia itu konstitusi diacak-acak sehingga anaknya bisa nyalon wakil presiden. Di periode dia itu undang-undang dirubah-rubah semau dia sesuai selera dia. PP dibuat untuk melayani kepentingan dia, begitu kan. Termasuk banyaknya keluarga-keluarga Jokowi yang tersangkut ya penambangan-penambangan yang sebenarnya bukan masalah tidak melanggar hukum, tapi tidak diproses hukum saja karena laporan Ubedillah Patrun di Komisi Pemberantasan Korupsi sampai hari ini juga belum ditindaklanjuti, begitu. Nah, yang kedua adalah ketika sebentar saya mau ngopi dulu sampai dingin ini lupa saya. Nah, Luhut itu berusaha mencari perlindungan dari Prabowo Subianto agar kalau Jokowi dituntut secara konstitusi karena melanggar konstitusi, Prabowo bisa memberikan perlindungan. Artinya ini Luhut menggunakan politik apa ya? Menarik kekuasaan untuk bisa melindungi Jokowi dengan statementnya bahwa Prabowo itu baik ya, pemerintahnya jangan diganggu-ganggu begitu, kemudian masalah pengamat ya jangan kritik terus begitu. Ini cacat dari dua logika. Yang pertama, logika yang dipersoalkan publik bukan Prabowo dalam kasus konstitusi ini. Yang dituntut untuk diadili itu adalah saudara Joko Widodo, bukan Prabowo. Yang berijazah palsu itu saudara Joko Widodo, bukan Prabowo. Yang dia lindungi bahwa dia memberi keterangan tidak ada pelanggaran konstitusi itu Jokowi, bukan Prabowo gitu. Kenapa kemudian dia kaitkan dengan Prabowo? Nah, ini adalah bagian dari strategi untuk mencari bunker politik, mencari perlindungan dari kekuasaan. Seolah-olah siapa yang mengganggu Jokowi yang mengganggu Prabowo begitu. Siapa yang mempersoalkan kekuasaan Jokowi selama 10 tahun ya berarti mempersoalkan Prabowo gitu. Apalagi cacat yang kedua adalah dia mempersoalkan kritik pengamat. Nah, di mana dasar konstitusinya orang mengkritik itu dilarang? Justru konstitusi di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Kritik itu bagian dari pendapat, menyampaikan pandangan terhadap kebijakan yang berbasis dengan ilmu, data-data dan fakta. Bahwa pendapat pengamat berbeda dengan kekuasaan itu biasa saja. Orang yang punya pendapat sama dengan kekuasaan juga biasa saja. Apakah kemudian ketika rakyat mengajukan pendapat yang dianggap sahih, yang dianggap legal dan konstitusional itu hanyalah pendapat yang seragam dengan kebijakan penguasa? Apakah kemudian jika pendapat itu berbeda dianggap tidak turut serta membangun bangsa dan negara? Ini adalah kekeliruan yang fatal gitu loh. Justru kekuasaan itu tidak bisa melihat punggungnya, maka rakyatlah yang bisa melihat seluruh wajah dan punggung kekuasaan. Dan dengan ya terlibatnya rakyat memberikan pendapat kritik itu, kekuasaan justru terbantu, negara menjadi lebih terselamatkan. Kenapa? Karena ada penyeimbang. Kalau mau keliru diluruskan kembali. Kalau ada yang ya misalnya terlewati dari analisa pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan, dia mendapatkan data sehingga apa? Tidak mengambil keputusan atau kebijakan yang keliru, atau setidaknya menyempurnakan keputusan atau kebijakan yang akan dirancang oleh pemerintah. Ini Luhut nggak paham ini bernegara. Sekelas menteri kok nggak paham bernegara bahwa yang namanya kritik itu hak konstitusi, dan yang namanya kritik itu tidak kemudian dianggap kebencian, dan sifat dari kritik itu adalah dalam rangka untuk membersamai negara karena cinta pada negara. Kalau orang nggak peduli sama negara, udah biarin aja lah, nggak usah dikritik, mau rusak sekalian, mau jatuh sekalian, mau rusak sekalian. Itu malah orang yang tidak cinta kepada negara kalau membiarkan negara itu rusak, ada kesalahan diam. Justru kritik itu karena kecintaan kepada bangsa dan negaranya, negeri ini, agar terjadi kemaslahatan, agar yang keliru bisa dibenarkan, yang bengkok bisa diluruskan, yang terlalu jauh melenceng bisa dikembalikan, gitu loh.
Saudara Luhut ini nggak paham ya. Tapi ya tadi karena motifnya saya kira yang paling penting untuk dibaca adalah motif untuk mencari bongkar kekuasaan. Nah, ini Luhut. Yang kedua berkaitan dengan Pratikno. Kalau Pratikno sih mengaku tidak bicara politik. Sementara Budi Aris Setiaji mengaku membicarakan masalah program Koperasi Desa Merah Putih yang menurut Budi Aris Setiaji Jokowi ini punya concern perhatian terhadap itu. Aneh menurut kita semua tentu ya. Seorang presiden yang sudah lengser dari jabatannya kok ikut cawe-cawe. Kalau saya menjadi Prabowo tersinggung itu dengan statement Ari Budi Setiaji. Tersinggung kenapa? Ya karena seolah-olah kekuasaan ini tidak berada pada kendali Prabowo Subianto. Kenapa Budi Ari laporannya kepada Jokowi? Siapa yang mengangkat dan melantik Budi Ari ini sebagai menteri? Jokowi atau Prabowo? Siapa yang punya visi misi memimpin republik ini? Jokowi atau Prabowo? Tentu semuanya akan menjawab ini republik di bawah kepemimpinan Prabowo. Visi misi presiden itu adalah visi misi Presiden Prabowo Subianto, bukan visi misi Jokowi. Sehingga kalau ada konsultasi tentang bagaimana visi misi itu dijalankan, harusnya Budi Aris Setiaji itu melapor kepada Prabowo, bukan melapor kepada Jokowi. Walaupun konteksnya saat itu halal bihalal di Lebaran. Makanya ini disebut sebagai Lebaran politik gitu. Jadi kalau kita bicara tentang penyokong kekuasaan Jokowi ya, kita bisa kita bedah itu begini. Kalau Budi Ari itu penyokong kekuasaan Jokowi dari lingkaran aktivis, karena Budi Ari itu kan ketua Projo ya, Pro Jokowi. Sementara kan kalau Pratikno itu mewakili akademisi, dia dulu akademisi dari UGM. Sementara Luhut ya dia orang praktisinya begitu. Jadi ketiga-tiganya ini sebenarnya memang ikut menyokong kebijakan Jokowi. Pratikno yang membuat sandaran legitimasi secara ilmiah, secara akademik agar penyimpangan yang dilakukan oleh Jokowi itu dianggap legal secara konstitusional. Budi Aris Setiaji itu memberikan dukungan politik dari aktivis seolah-olah kebijakan Jokowi itu diterima oleh masyarakat. Ya, kemudian Luhut bin Sarpanjaitan ya eksekutornya begitu. Tiga-tiganya itu adalah diehatnya Jokowi begitu. Jadi saya kira memang mereka sedang melakukan konsolidasi untuk melakukan penyelamatan, karena makin hari tuntutan untuk adili Jokowi itu makin kuat. Terlepas ya ada upaya untuk mengaburkan, mengalihkan dengan adanya kritikan undang-undang TNI, tetapi suara-suara tentang adili Jokowi itu tidak kemudian hilang, bahkan makin kuat ya, makin menggumpal. Kalau istilahnya orang marah itu makin ngedongkol rakyat ini kepada Jokowi, karena seolah-olah meledek ya kepada seluruh rakyat. 280 juta jiwa diledek oleh seorang Jokowi dengan narasi bahwa negeri ini ia dipimpin oleh presiden berijazah palsu, sementara orang yang memiliki ijazah itu santai saja, sementara semua rakyat marah-marah begitu ya. Marah-marah karena apa? Karena mereka merasa tidak dianggap sebagai rakyat untuk meminta tanggung jawab orang yang memimpin republik sebesar ini. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Risman juga sudah saya sampaikan dulu ya. Kenapa saya misalkan di wawancara dengan Refli Harun, saya ditanya kenapa sih ikut membela Bambang Tri itu. Saya bilang saya tidak sedang membela Bambang Tri atau tidak sedang membela Gus Dur saja begitu dalam konteks mendampingi keduanya di Pengadilan Negeri Surakarta. Saya ingin membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari noda pernah dipimpin oleh seorang presiden 2 periode yang ijazahnya palsu. Maksudnya begini, saya ingin kasus ini segera di-close, ditutup dengan kepastian. Ya ini apa? Ya kalau ternyata Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya diuji secara laboratorium forensik asli, ya sudah selesai. Kita katakan kepada masyarakat seluruh rakyat, oh kita tidak pernah punya pemimpin yang ijazahnya palsu. Ternyata tuduhan Bambang Tri itu tidak berdasar. Ternyata sudah dilakukan. Ternyata Jokowi sudah punya ijazah asli, sudah ditunjukkan. Ternyata ijazah asli yang ditunjukkan itu sudah dicek
diuji secara laboratorium forensik dan identik, hasilnya asli sesuai dengan tanggal dikeluarkan ijazah tersebut, materialnya juga asli, isinya juga asli. Nah kan selesai. Tapi kalau ternyata memang itu palsu, segera dibuang ini Jokowi ini. Jangan sampai Jokowi menjadi deret ya, nama yang terus ya ngintil, kalau bahasa Jawa itu ngintil, mengikuti sejarah bangsa kita yang besar ini, tapi dengan noda ijazah palsu gitu loh. Jadi kita tidak sedang subjektif membenci orang tertentu, misalnya Jokowi, tidak. Walaupun kalau kita membenci orang yang melakukan kezaliman sah-sah saja. Sebagaimana kita mencintai orang yang berbuat adil, nggak bisa kemudian kita dilarang, nggak boleh membenci orang yang zolim, ya, nggak boleh mencintai orang yang adil, nggak bisa. Fitrah orang yang zolim dibenci itu fitrah, orang yang adil, yang bijak dicintai rakyat itu fitrah. Jadi nggak boleh pula ya melarang-larang orang membenci Jokowi ya, karena dia zolim. Siapa yang mencintai orang-orang yang zolim gitu? Walau kalau kita bicara secara objektif ukurannya bahwa hari ini kita tidak sedang dalam konteks subjektivitas terhadap Jokowi. Kalau Jokowi bukan presiden, mau ijazahnya palsu, mau ijazahnya bungkus kacang, mau ijazahnya bungkus gereh atau bungkus ikan asin, bahkan mau ijazahnya bungkus terasi, gak ada urusan. Tapi karena dia menjabat presiden, urusan besar kan, ini berkaitan dengan bangsa dan negara gitu. Tidak bisa disimplifikasi. Baik, itu saja. Sebelum saya tutup, saya ingin baca beberapa komentar yang hari ini masuk ya. Pertama, Abdurrahman, gampang sekali mengejek orang padahal Nabi Muhammad SAW sudah sampaikan manusia masuk neraka karena dua sebab, yaitu lisan dan farjinya. Jadi begini ya, mengejek itu fisik, tapi kalau mengungkap kejahatan itu bukan mengejek. Dan Nabi Muhammad juga mencontohkan mengungkap kejahatan tokoh-tokoh yang saat itu dianggap luar biasa ya, tapi padahal dia melakukan kerusakan. Misalnya siapa? Abu Jahal. Sebelumnya Abu Jahal itu dianggap pemimpin, orang yang bijak, orang yang ngerti pemerintahan, yang mengatur masyarakat yang ada di Mekah ketika itu. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu surat Al-Lahab, dan kemudian Rasulullah bongkar itu kepalsuan Abu Jahal. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi dibongkar Abu Jahal sama istrinya itu di neraka. Jadi ketika Abu Jahal dibongkar seperti itu, bukan kemudian Rasulullah menjelek-jelekkan. Emang sudah jelek nih Abu Jahal, tapi dianggap baik oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Maka Allah bongkar dengan menurunkan surat Al-Lahab. Nah, Rasulullah sampaikan wahyu itu gitu. Apa antum mau menuduh Rasulullah menjelek-jelekkan Abu Lahab? Enggak menjelek-jelekkan. Memang faktanya jelek Abu Lahab. Dan Rasulullah menyampaikan wahyu. Dan hari ini ketika kita mengkritik kebijakan zolim Jokowi selama 10 tahun, bukan menjelek-jelekkan Jokowi. Memang jelek kebijakan dia selama 10 tahun ini. Coba lihat utangnya. Setelah Jokowi utangnya luar biasa besar. Setelah Jokowi, Prabowo kerepotan ngatur alokasi anggaran sampai harus menghemat anggaran. Itu kan dampak dari kebijakan rusak di era 10 tahun Jokowi. Jadi Prabowo kena getahnya. Hari ini misalnya ya banyak orang nggak bisa mudik. Itu tidak lepas dari warisan kerusakan pada periode Jokowi yang kemudian harus dihadapi oleh Prabowo. Hari ini orang misalnya di jalan lancar, mudik lancar, itu bukan karena bagusnya pelayanan, tapi turunnya pemudik sampai 40 sekian % gitu loh. Jutaan pemudik nggak jadi pulang kampung. Kenapa? Nggak punya hepeng, nggak punya duit, susah ekonomi. Itu tidak lepas dari apa yang dulu diwariskan oleh Jokowi gitu loh. Wahai pemuja-pemuja Jokowi, mudah-mudahan nonton nih ya video ini biar tercerahkan gitu loh, biar hatinya terbuka, biar matanya terbelalak, biar telinganya sedikit lebar. Kadang-kadang telinga itu walaupun sudah terpasang nggak berfungsi juga. Mudah-mudahan dengan adanya siaran ini bisa membuat fungsi telinga itu kembali ya, yakni fungsi telinga bisa mendengar kebenaran. Jangan membabi buta membela kezaliman. Begitu. Wina, narasi buzzer, bela-bela, muja-muja pemimpin sekaligus manusia pembohong. Jadi begini ya, bedanya buzzer dengan orang yang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau buzzer itu selalu ya mengagung-agungkan keberhasilan atau kesuksesan, menutupi aib, itu buzzer. Jadi kalau ada yang baik digede-gedein,
ada yang buruk disembunyiin, ya itu bazar. Lah kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau sudah baik ya didiamkan. Nggak ada perintah kita ya dalam agama Islam. Kalau penguasa baik, ayo puji-puji dan berilah pujian pada penguasa yang telah menerapkan Islam dengan baik. Nggak ada perintah. Kalau udah baik ya diam. Kalau kebijakannya benar ya kita taati, selesai. Tapi begitu kebijakannya buruk, perintahnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, diungkap keburukan ini, agar masyarakat ikut mengontrol, agar keburukan ini bisa dihilangkan, agar penguasa kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada yang nanya, Bang Ahmad, Ustadz Ahmad, kenapa sih isinya kritik melulu, nggak pernah memberi apresiasi kepada pemerintah? Ya memang perintah agamanya begitu. Saya tidak pernah diperintah oleh agama saya, yakni Islam, untuk ya memuja-muja penguasa, nggak ada. Yang ada adalah saya diperintahkan untuk mentaati ketika kekuasaan itu sudah benar dan melakukan muhasabah, koreksi ketika ada kekeliruan. Nah, mentaati itu dengan diam itu sudah cukup. Ikut aturannya udah cukup. Sementara muhasabah harus bicara, harus jelaskan kekeliruannya di mana, harus kasih jalan keluar, ini mekanisme untuk meluruskannya dan seterusnya. Seperti ijazah palsu ini keliru, nggak bisa kita diamkan. Metodenya apa? Bawa ke pengadilan. Mekanisme pembuktiannya apa? Tunjukkan ijazah aslinya. Tes laboratorium forensik, selesai. Nah, begitu. Jadi jangan kemudian diperluas, diperlebar ke hal-hal yang tidak substansial. Kita lihat lagi yang lain ya. Ujang Kosasih. Akibat korupsi merajalela 10 tahun terakhir dan warisan utang yang bertumpuk-tumpuk, bayar cicilan utang, tutup lubang gali lubang karena defisit anggaran, pajak terpaksa dinaikkan. Dan ini juga kita rasakan. Kebijakan pajak hari ini bukan hanya mengintensifikasi pajak atau menaikkan tarif pajak, tapi juga melakukan ekstensifikasi pajak, memperluas cakupan barang-barang yang kena pajak. Jadi sekarang apa aja dipajakin, sudahlah tarifnya naik, apa aja dipajakin. Ini juga satu kesulitan yang kita hadapi yang tidak lepas dari warisan ya pemerintahan sebelumnya gitu. Jadi ayolah kita objektif karena kita mencintai negeri ini. Karena itu ketika kita mengkritik, ya itu adalah bagian dari dakwah kalau bagi umat Islam, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.